Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur, kita bersyukur bersama-sama pagi hari ini bisa bersama-sama dengan kami ibadah di ibadah SPBF pada hari ini. Saya menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir mengikuti ibadah melalui online, live streaming di Facebook maupun di YouTube. Saya menyambut dan mengucapkan terima kasih atas sediaannya Bapak Ibu Saudara yang sama-sama dengan kami di ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ada beberapa hal yang mungkin saya bisa ingatkan kepada kita semua. Kita bisa bersama-sama bergabung di ibadah hari Rabu jam 6 dan ibadah doa umum pagi safari setiap hari Sabtu setengah 6 pagi. Dan ada beberapa konser yang akan kita jalani hari Kamis yang lalu sudah kita lakukan di rumah Erwin, dan kiranya nanti kita bisa bersama-sama untuk datang untuk konser, di mana konser adalah tempat kelompok rumah kecil kita untuk bisa bersama-sama bertumbuh, saling mengenal, dan kita bisa mendalami firman Tuhan, dan kiranya kita bisa bersama-sama bertumbuh dalam Tuhan secara bersama-sama. Dan kita doakan juga untuk Pak Tony yang saat ini kurang tidak enak badan karena ada flu, karena habis perjalanan dari luar negeri. Kiranya Tuhan memberkati Pak Tony dan Ibu supaya diberikan selalu kesehatan dan umur yang panjang sehingga bisa terus sama-sama dengan kami bisa melayani bersama-sama dengan kita juga. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita sama-sama datang kepada Tuhan dan naikkan puji-pujian rasa syukur kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita diberikan kesempatan kembali pada pagi hari ini untuk kita dapat memberikan segala yang terbaik bagi nama Tuhan daripada kita. Mari kita Bapak Ibu Saudara terkasih sama-sama bisa teduh. Kita serahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Mazmur 63 ayat yang ketiga sampai yang keempat berkata, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan membanggakan Engkau Tuhan. Kita bersyukur sebab kita memiliki Allah Yesus yang sungguh baik, amat baik, nama yang indah. Kita berikan pujian kita berikan hati kita baginya. Kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan yang baik bersama dengan kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Cinta Kau selalu.
mengasihi kami Tuhan Yesus. Kami datang di hadirat-Nya Tuhan pagi hari ini dengan membawa pujian dan menghormati syukur kami Tuhan. Berkatalah ya Tuhan di atas pujian dan penyembahan kami. Sebagai Kau layak dipuji dan disembah ya Bapa. Inilah hidup kami ya Tuhan. Inilah waktu kami yang terbaik yang kami miliki saat ini ya Tuhan Yesus. Kami mempersembahkan semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Beracaralah Tuhan daripada kami pagi hari ini. Kami siap memuji Kau ya Tuhan Yesus. Kami siap menerima firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami siap diberkati oleh Tuhan. Terpujilah ya Bapa. Kami jalankan ibadah kami ini ya Bapa hanya dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Sama-sama baca kita katakan. Amin. Masih ada semangat Bapak Ibu Saudara terkasih? Amin. Luar biasa. Kita sama-sama akan pujian sebab kasih Allah tidak pernah berkesudahan dari hidup kita. Dulu, kini dan selamanya. Saudara sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Mau bersorak, dia berkata. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seluruh hidup. Sekali lagi kita kasih Allah. Kasih
kita akan memberikan persembahan kita, baik berpuluhan maupun berpersembah kita bagi Tuhan. Kami mulai bertugas untuk maju ke depan. Panggilan memberi terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebelum persembahan kita edarkan, kita angkat pujian ke bawah korban syukur. Persembahan kami ini untuk pelayanan tempat ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih.
Kami bersyukur Tuhan karena berkat kemurahan-Mu terus menyertai kami Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk menghirup udara yang segar, diberikan kesempatan untuk beribadah pagi hari ini Tuhan. Ini rasa syukur kami Tuhan, puji-pujian kami sudah naikkan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bicaralah kepada kami satu persatu ya Tuhan, sehingga kami ulang mendapatkan suatu berkat firman Tuhan yang bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, saya minta kita semua untuk bisa bilang ke depan, ke belakang, kiri kanan, aku mengasihi kamu. Aku mengasihi kamu. Aku mengasihi kamu. Kita sama-sama akan belajar bagaimana mempunyai hubungan yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi Ibu Saudara, berbicara mengenai tentang hubungan, yaitu kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih, yang dimana memudahkan proses pengenalan satu akan yang lain. Ada berbagai macam hubungan yang kita temukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ada hubungan pertemanan, hubungan antar kerja, atasan dan bawahan, ada hubungan persaudaraan, keluarga, dan bahkan ada hubungan percintaan. Dari semua hubungan-hubungan yang kita temukan di dalam firman kita, ada juga hubungan yang baik, ada juga hubungan yang tidak baik. Terkadang ketika kita mempunyai hubungan dengan seseorang, dengan teman atau dengan keluarga, pasti ada satu situasi akhirnya kita bisa menjadi tidak baik dalam hubungan. Di dalam semua hubungan yang tadi saya bilang, inilah yang harus kita pelajari, bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik, baik dalam pertemanan, dalam pekerjaan, dalam persaudaraan, bahkan dalam percintaan maupun hubungan spiritual kita, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik. Bapak Ibu Saudara, apa sih yang kita lihat kalau kita perhatikan yang terjadi saat ini? Ada sebuah istilah yang mungkin kaum anak muda familiar dengan istilah ini. Mungkin yang sudah berusia mungkin jarang dengar, yaitu ghosting. Ada yang tahu ghosting? Pernah dengar? Ghosting adalah suatu sikap seseorang yang menghilang secara tiba-tiba di saat sedang menjalin hubungan dengan pasangan maupun pertemanan. Istilahnya zaman anak-anak muda itu adalah ditinggal lagi sayang-sayangnya. Tuh, langsung dijawab oleh kaum. Jadi ditinggal pasangan, ditinggal teman lagi sayang-sayangnya. Kalau orang bilang dalam pernikahan lagi bulan madu, lagi happy-happynya, tiba-tiba menghilang. Bagaimana Bapak Ibu Saudara rasanya? Pasti sakit hati, pasti kecewa, pasti marah. Tetapi bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik? Bagaimana kita bisa membangun hubungan yang tidak tiba-tiba kita menghilang? Kita punya teman, punya bestie, tiba-tiba mungkin teman-teman kita menghilang, atau kitanya yang menghilang. Tidak pernah baca chat, tidak pernah balas, tidak merespon chat di grup, ya diem-diem aja, baca aja, hanya sekedar baca. Tapi bagaimana kita akan belajar bersama-sama membangun hubungan yang baik? Kita baca di dalam kitab Ulangan
pasal 8. Satu pasal ini saya jelaskan bahwa cerita bagaimana bangsa Israel dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian. Di Ulangan pasal 8 ini Tuhan mengingatkan bagaimana prosesnya bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Ketika mereka di perjalanan, banyak kisah, banyak hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Mereka mulai mengeluh, mereka mulai merasa, saya tidak nyaman Tuhan ketika di padang gurun. Saya tidak nyaman dengan situasi di padang gurun. Saya harus pindah satu tempat ke tempat yang lain. Saya capek. Saya merasa lebih enak di Mesir. Bayangin Bapak Ibu Saudara, di Mesir itu adalah tempat yang sangat enak dan sangat nyaman. Semua ada. Semua apa yang dibutuhkan mereka, bangsa Israel, semua ada. Ketika mereka dari yang kondisi nyaman menuju ke kondisi satu tanah perjanjian yang belum jelas di mana tempatnya, mereka harus pindah dan menuju ke tanah yang dijanjikan. Bapak Ibu Saudara, selama 40 tahun mereka berjalan menuju ke tanah perjanjian. Kalau diperhatikan sebenarnya itu bisa dengan jangka waktu yang sebentar. Tapi kenapa Bapak Ibu Saudara, mereka harus melewati 40? Dan bahkan di bilangan, kita bilangan pasal 14, hanya 2 orang saja yang masuk di tanah perjanjian. Hanya 2 orang. Dari sekian ratus jiwa, puluh jiwa orang bangsa Israel, hanya 2 orang yang bisa masuk tanah perjanjian. Musa mengutus 12 pengintai, 10 orang memberikan informasi yang tidak baik. Wah, susah, lawannya lebih besar, peralatannya lebih canggih, kita kurang orang, kita kalah secara fisik dan sebagainya. Hanya 2 orang yang menyampaikan bahwa kita bisa menduduki tanah perjanjian, kita bisa menang melawan orang-orang yang ada di tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara, kita belajar di Ulangan pasal 8 bagaimana Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel bagaimana proses mereka untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Ada sesuatu hal yang terjadi di bangsa Israel sampai tidak memiliki hubungan yang baik secara spiritualnya maupun sesamanya. Kita akan belajar bahwa pertama, penyebab hubungan menjadi tidak baik adalah kebutuhan hidup. Bapak Ibu Saudara, ketika bicara mengenai kebutuhan hidup, ini adalah faktor utama yang membuat banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang yang di luar Tuhan pun melupakan Tuhan. Bahkan lupa untuk membangun hubungan jadi baik. Ketika kebutuhan hidup, mereka fokus dengan kebutuhan hidup. Dia lupa ada keluarga. Dia lupa ada orang-orang yang mencintai, ada orang-orang yang sayang. Waktunya lebih banyak kepada hal-hal untuk mencari kebutuhan hidup, tapi tidak membangun bagaimana hubungan yang baik. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di ayat 12-14 dikatakan, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak dan emas serta perakmu bertambah banyak dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Ayat 14, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel selama 40 tahun mereka mengelilingi
perjalanan untuk menuju tanah perjanjian. Mereka ada di situasi yang stuck, berhenti, berputar-putar. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kenapa? Ketika saya selidiki, karena mereka tidak fokus dengan apa yang Tuhan sudah janjikan. Tetapi dalam proses bagaimana menuju tanah perjanjian itu, mereka berpikir, Tuhan, kok makannya ini aja, kok dibatasi? Tuhan berfirman, ambil makanan yang secukupnya aja di pagi hari, tidak boleh lebih. Ketika kita ambil lebih, itu akan menjadi busuk, jadi hilang, binasa, tidak ada gunanya. Tuhan sudah mengajarkan bagaimana tidak perlu fokus kepada kebutuhan hidup, tapi bangunlah hubungan dengan Tuhan maupun sesama. Ketika mereka fokus akan kebutuhan mereka, mereka bertengkar satu sama lain. Mereka tidak percaya terhadap Musa, yang dimana menjadi leader untuk memimpin menuju ke tanah perjanjian. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kurang baik apa Tuhan terhadap bangsa Israel. Dikasih tiang awan, tiang api, makan gak perlu mikir, Tuhan sediakan setiap harinya kebutuhan air dan sebagainya, Tuhan sediakan. Ketika mereka berperang untuk melawan bangsa-bangsa yang lain, Tuhan sertai, Tuhan pimpin. Tetapi mereka tidak fokus akan apa yang Tuhan janjikan, yaitu di tanah perjanjian. Tapi mereka ketika perjalanan itu fokus akan kebutuhan hidup mereka. Mereka merasa ketika keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, Tuhan membuat tidak baik. Tuhan membuat situasinya menjadi kurang nyaman. Padahal bagi mereka Mesir adalah tempat yang merasa nyaman. Gak masalah saya jadi budak. Saya bekerja mati-matian 24 jam, tapi semua apa yang saya butuhkan saya bisa dapatkan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau membangun hubungan yang baik, kita juga harus balance antara mencari kebutuhan hidup kita dengan bagaimana kita membangun hubungan di dalam pertemanan, persaudaraan, bahkan dalam hubungan kekeluargaan, percintaan kita, maupun yang paling tinggi yaitu hubungan spiritual kita. Bapak Ibu Saudara, hari Kamis yang lalu ketika konsel di rumah Pak Erwin, kami bahas bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ada hal yang menarik Bapak Ibu Saudara. Kemarin saya tanya, menurut teman-teman Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini saya hadir, siapa yang salah? Adam, Hawa, atau iblis? Bapak Ibu Saudara, siapa yang salah? Adam, Hawa, atau iblis? Atau tiga-tiganya yang salah? Terbanyak mengatakan bahwa adalah Hawa. Hawa yang salah karena dia mengambil buah yang dilarang Tuhan. Dia kasih kepada Adam dan mereka makan, dan akhirnya mereka tahu bahwa dirinya telanjang dan dosa, dan mereka menjadi dosa. Bapak Ibu Saudara, ketika saya masih lidiki, dua-duanya salah. Dua-duanya tidak membangun hubungan yang baik. Kenapa? Adam salah memberikan perintah kepada Hawa. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan nanti di rumah, di Kejadian 2 ayat 17, itu sangat jelas. Tuhan memberikan perintah kepada Adam, jangan kau makan atau raba buah pengetahuan yang baik dan benar. Tetapi ketika di Kejadian pasal 3, Hawa menjawab kepada iblis, semua yang ada di taman ini, pohon-pohon dan buah-buah yang ada di taman ini, kami boleh makan. Tetapi pohon yang ada di tengah-tengah, kami tidak boleh melihat pun, atau meraba pun tidak boleh. Bapak Ibu Saudara, ini berbeda. Allah menyampaikan secara spesifik perintahnya, buah apa yang dilarang. Sedangkan Adam
memberikan perintah kepada Hawa tidak spesifik. Ketika kita pelajari di tengah-tengah Taman Eden ada dua pohon, pohon yang mengatakan baik maupun pohon kehidupan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ada hubungan yang tidak baik saat itu juga antara Adam dan Hawa. Tidak ada komunikasi yang baik. Ada kesalahan yang terjadi sehingga menyebabkan pemahaman, pemikiran dari Hawa yang salah. Kalau Adam menyampaikan secara perkataan Tuhan secara spesifik sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saya yakin dan percaya Hawa tidak akan jatuh. Kan dia tahu larangannya yang adalah tidak boleh memakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ketika iblis tahu ternyata Hawa tidak memahami perintah Tuhan yang dengan baik, dengan tepat, disitulah iblis pakai. Dikatakan apa? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Bicara mati itu adalah pohon kehidupan, bukan pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena ketika Adam dan Hawa makan pohon kehidupan, mereka akan kekal. Iblis tahu kan? Tetapi ketika iblis tahu sangat jelas Hawa tidak memegang perintah Tuhan dengan benar, karena Adam tidak menyampaikan dengan secara spesifik apa yang dilarang. Ini yang digunakan oleh iblis. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau membangun hubungan, kita juga jangan berfokus kepada kebutuhan-kebutuhan hidup kita, sehingga kita tidak punya quality time dengan teman kita tidak mempunyai quality time dengan keluarga kita, anak kita, cucu kita, bahkan pasangan kita yang anak muda. Kita hanya fokus mencari kebutuhan kita, tapi kita harus seimbang, balance antara apa yang kita cari dengan kebutuhan kita, dengan hubungan kita. Sama halnya dengan membangun hubungan kita dengan Tuhan. Seberapa banyak kita memberikan waktu kita kepada Tuhan? Kalau kita masih memberikan waktu dengan seadanya, dengan waktu yang kita miliki, mulai saat itu kita bangun, mulai pelan-pelan kita bangun mempunyai waktu yang lebih dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bicara mengenai hubungan dengan Tuhan, di firman Tuhan ada dua cara, yaitu give and receive, bukan take and give. Tuhan mengajarkan bagaimana kita untuk membangun hubungan, yaitu memberi dulu baru menerima, bukan menerima baru kita memberi. Sebab Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita mengasihi sesama kita. Kita memberi waktu kita memberi waktu tenaga kita, memberi tenaga kita. Baru apa yang kita dapatkan dari apa yang kita beri. Bukan kita menerima dulu baru kita memberi. Kalau kita menerima, kita lihat, oh orang itu memberi dengan ini, dengan sejumlah, itu bisa kita takar seberapa yang mereka beri kepada kita, baru kita balik beri. Itu bukan konsep firman Tuhan yang ajarkan kepada kita untuk membangun hubungan, tapi kita memberi terlebih dahulu, baru kita menerima apa yang Tuhan ajarkan ke orang lain. Jadi ketika kita bicara mengenai hubungan, ketika kita bicara mengenai tentang hubungan dengan Allah, jangan kita minta dulu kepada Tuhan berkat, baru kita memberi. Tapi kita memberi apa yang bisa kita beri pada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan untuk kita sesuai porsinya yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua yang menyebabkan bagaimana kita tidak bisa membangun hubungan yang baik adalah bermegah diri.
membanggakan diri atau sombong. Kita lihat di ayat 15 sampai 17 dikatakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkinya, dan tanah yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau. Hanya engkau berbuat baik kepadamu akhirnya. Ayat 17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatanku, tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memberikan ini yang sudah diberikan kepada bangsa Israel, mereka mulai membanggakan diri. Mereka merasa mereka mampu, mereka merasa dia bisa melakukan semua tanpa campur tangan Tuhan. Ini teguran kepada bangsa Israel pada saat itu. Mereka mulai menyombongkan diri. Ketika banyak bangsa-bangsa dihancurkan, mereka bisa menang. Mereka memegahkan diri. Oh, kami hebat, bangsa nomor 1, bisa mengalahkan semua bangsa-bangsa. Oh, kami bisa mendapatkan tempat-tempat yang terbaik karena kami. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita diingatkan ketika kita bermegah diri dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua, baik kesehatan, pintaran, talenta, bahkan harta pun yang Tuhan berikan kepada kita. Janganlah kita bermegah diri, merasa kita mampu, merasa kita hebat, merasa kita bisa. Bapak Ibu Saudara, bicara mengenai tentang hal materi atau kekayaan, bukan saja bicara mengenai tentang uang, harta, segala macam, tapi kekayaan bisa saja, yaitu kekayaan pengetahuan kita, kekayaan akan percaya diri, dan kekayaan kemampuan yang bisa kita lakukan. Tapi Ibu Saudara, firman Tuhan jelas di ayat 19 sampai 20 dikatakan, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat jelas dan tegas kepada bangsa Israel. Ketika mereka melupakan Tuhan, mereka bisa dibinasakan oleh Tuhan. Tuhan bisa membinasakan semua bangsa-bangsa di hadapan mereka, bangsa Israel, dengan sekejap. Ini peringatan pada bangsa Israel sangat keras dan tegas. Bapak Ibu Saudara, seandainya itu terjadi saat ini, bagaimana dengan kita? Kalau kita melupakan Tuhan, kita bermegah diri akan apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, Tuhan sangat mudah mengambil semua apa yang kita miliki. Ingat kisah Ayub, semua hal bisa saja hilang. Sampai Ayub menyatakan, dari mula kau memberi dan kembalilah kepada mula Tuhan apa yang kau berikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita bermegah diri, Tuhan bisa mengambil semua apa yang dari kita miliki. Bapak Ibu Saudara, saya ini percaya ada istilah hidup seperti roda berputar. Terkadang ada yang di atas, ada yang di bawah.
Itu karena apa? Karena Tuhan. Ketika kita melakukannya dengan setia, tidak bermegah diri, Tuhan jelas mengatakan Dia sendiri yang akan meninggikan kita. Tiada satu orang pun yang bisa merendahkan kalau Tuhan yang meninggikan. Tetapi ketika kita meninggikan diri kita, dengan mudah Tuhan menjatuhkan diri kita. Bapak Ibu Saudara, inilah yang kita ingat, bahwa kita harus membangun hubungan yang baik. Ketika kita merasa mempunyai posisi jabatan, kita mempunyai apa yang kita miliki, janganlah kita bermegah. Hal itu semua karena Tuhan. Itu semua diberi karena Tuhan. Kita pagi hari ini itu karena kasih dan anugerah Tuhan, bukan karena kita. Kita diingatkan bagaimana setiap hari itu bersyukur, rendah hati kepada Tuhan, biar kita bisa membangun hubungan yang baik dalam pekerjaan, di dalam keluarga, dalam masyarakat, bahkan dalam hubungan percintaan. Kuncinya, marilah kita tetap terus membangun hubungan dengan Tuhan. Ketika kita membangun dengan Tuhan dengan baik, hubungan sesama akan baik. Ketika kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan tidak baik, itu akan berdampak kepada sesama kita. Jadi mari teruslah kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan manusia dan sehingga kita tunduk kepala, kita renungkan firman Tuhan. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Ini kami Tuhan.
baik bagaimana kami mempunyai hubungan dengan sesama karyawan, bagaimana kami membangun hubungan kami dengan pasangan kami, suami, istri, anak, cucu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya Tuhan terus mengingat kami untuk kami bisa membangun hubungan yang baik, khusus membangun hubungan dengan Engkau Tuhan, yang lebih baik lagi, semakin intim dengan Engkau. Ini kami Tuhan, kami serahkan waktu kami semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus dari surga. Berkatilah engkau dalam keluarga, anak cucu, dan pendidikan anak-anakmu. Berkatilah engkau dalam pekerjaan, segala usaha yang dikerjakan, biarlah itu mendatangkan suatu keberhasilan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ulanglah dengan kasih, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus sampai datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih.